Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Julia Salsabilah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah dirangkum dari materi tentang Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yang pertama yaitu hak asasi manusia itu dilindungi oleh Polri, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Polri ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini, yaitu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Biasanya kita tuh takut sama Pak Polisi ya kalau ketemu di jalan. Tapi seharusnya kita jangan takut kepada Pak Polisi, karena di sini Pak Polisi itu untuk membantu untuk melindungi diri kita, bukan untuk merampas hak milik kita. Jadi tugas Pak Polisi itu yaitu pertama, melindungi keamanan setiap masyarakat serta tata tertib serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Di sini yaitu melindungi keamanan, seperti misalkan kita sedang di perempatan suka dihentiin sama Pak Polisi, itu berarti kita kurang kumplit dalam hal tata tertib, misalkan tidak memakai helm atau tidak ada kaca spion di sepeda motornya, atau misalkan knalpotnya bising. Nah, itu untuk menjaga perlindungan diri kita sendiri. Jadi hendaknya jika kita berpergian, kita harus memakai helm, terus kumplit kendaraannya, ada kaca spion, knalpotnya tidak bising, dan hal tata tertib yang lainnya. Terus yang kedua, menjaga keamanan umum serta hak milik. Yang ketiga, mematuhi norma hukum dan agama untuk menjaga hak asasi manusia. Yang kedua itu Komnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dibentuk dengan dasar hukum berupa keputusan Presiden nomor 50 tahun 1943. Tujuannya untuk meningkatkan serta menjaga terpeliharanya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Harus menjalankan fungsi penelitian, pengkajian, pemantauan, penyuluhan. Tujuan lembaga ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penerapan hak asasi manusia. Terus yang kedua, untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di sini perempuan sangat dijunjung tinggi, sangat dihargai, sangat dilindungi oleh pemerintahan. Kenapa? Karena mungkin didasarinya wanita itu lemah daripada laki-laki. Jadi dasar hukum lembaga ini yaitu keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 dan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005, berdiri pada tanggal 9 Oktober 1998. Tertuang pada pasal 4, terdapat 3 fungsi, yaitu melakukan distribusi pemahaman terhadap jenis kekerasan. Yang kedua, menciptakan kondisi yang ideal untuk menghapus kekerasan perempuan. Yang ketiga itu mencegah serta menanggulangi segala bentuk tindakan kekerasan. Nah, di sini bagi semua perempuan, jika merasa dirinya ada orang lain yang kepada kita keras atau menindas kita wajib untuk melaporkannya kepada pihak tertentu. Karena di sini kita itu sangat dilindungi oleh pemerintahan. Yang keempat yaitu KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sini juga bukan hanya perempuan, tapi anak-anak juga, semuanya itu dilindungi oleh pemerintah. Beberapa hak yang harus dilindungi oleh KPAI yaitu hak agama. Hak agama misalkan beribadah, setiap anak itu memiliki hak agama untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, hak kesehatan. Anak juga harus dilindungi hak kesehatannya, jangan paduwae kitanya cek Sunda nama paduwae. Dasar kesehatan misalkan selalu cek gigi, kesehatan anak, mata, pendengaran gitu. Misalkan mata sering makan buah-buahan, vitamin C, terus gigi sering gosok gigi atau mengkonsulkan kepada bidan atau puskesmas.
Yang ketiga itu hak pendidikan. Di sini juga meskipun kita daring karena pandemi ini, yaitu kita bisa dengan daring seperti ini, kita harus semangat belajarnya karena kita adalah warisan bangsa, pemuda adalah warisan bangsa Indonesia. Yang keempat itu hak sosial. Anak juga jangan hanya diam di rumah, anak juga wajib untuk hak sosialnya gitu ada, biar nanti ada asupan-asupan wawasan yang masuk kepada diri anak tersebut. Yang kelima itu hak perlindungan khusus, tertuang dalam pasal 42 sampai 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta bebas dari berbagai jenis tindakan. Gak boleh menindas anak itu harus dilindungi. Yang kelima, pengadilan HAM, hak asasi manusia, dibentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khusus menangani kasus tindak pidana pelanggaran HAM saja. Yang keenam itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berfungsi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dengan cara rekonsiliasi. Dasar hukum lembaga ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, tertuang pada pasal 3. Terus yang ketujuh yaitu YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Fungsinya itu untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan. Tidak pilih kasih di sini. Tidak hanya untuk orang kaya, tidak hanya untuk orang miskin, tapi semuanya sama rata di sini. Untuk orang yang membutuhkan semuanya, tidak pilih kasih. Yang kedelapan itu LBH, Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Tujuannya yaitu memberikan admin dan pendampingan kepada warga tidak mampu. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh. Yang kesembilan yaitu BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Untuk perguruan tinggi, beberapa bidang. Yang pertama bidang konsultasi hukum, yang kedua bidang layanan hukum, yang ketiga itu kajian dan penelitian, yang keempat bidang advokasi. Yang ke-10 terakhir yaitu Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Lembaga ini turut menjamin terpeliharanya penerapan HAM di Indonesia. Visi dari lembaga ini yaitu menggambarkan bahwa rakyat haruslah terbebas dari segala jenis intimidasi, kekerasan, penindasan, ketakutan, dari segala jenis pelanggaran hak asasi. Jadi di sini setiap warga, setiap masyarakat jika menerima penindasan, kekerasan bisa melaporkannya, jangan hanya diam saja, tapi harus ada buktinya terlebih dahulu. Jangan asal melaporkan kalau misalkan tidak ada buktinya. Misalkan kekerasan, pemukulan, atau misalkan ketakutan atas karena dibully, atau misalkan omongan, karena sejatinya ucapan lebih menyakitkan daripada pukulan. Demikian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Maaf bila ada kata-kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.